dipersembahkan oleh Saya mesti kasih laporan. Pak Ahok, Nimo nggak ada kalkulasi. ini sangat menarik untuk saya dan saya baru pertama kali mendengar. Apakah Anda sudah mengatakan itu di media yang lain? Tapi terus terang saya baru pertama kali mendengar ini. Dan itu adalah kemudian pilihan Anda mengapa kemudian lewat jalur independen. Nah iya, jalur independen ibarat tuh gini. Sekarang kalau kita bicara jujur juga, setelah kita reformasi tahun 98, kita nggak usah tarik ke Bung Karno bilang revolusi belum selesai. Tapi bagi saya reformasi 98 belum selesai. Ketika kita negaranya dikuasai segelintir orang sebetulnya di dalam partai politik. Anda suka nggak suka fakta. Semua ditentukan oleh DPP. Lalu karena asas demokrasi dikasihlah hak independen. Tapi yang lebih dalam itu apa sebetulnya? Lao Tse, seorang filsuf Tiongkok, Ya. dia pernah ditanya, unsur apa yang harus dimiliki oleh sebuah negara supaya maju dan makmur, punya keadilan? 5 katanya. Harus ada wilayah, ada pertahanan, ada makanan, ada rakyat, ada kepercayaan. Kira-kira gitu. Ya. Kalau cuma 4 unsur ketemu, buang pertahanan. Kata pertahanan nggak apa-apa, itu rakyat. Kalau cuma 3, buang wilayah. Kita pernah dijajah loh. Betul. Nggak ada wilayah tiada. Kalau tinggal 2, buang makanan. Kita pernah susah makan. Betul. Kalau tinggal 1, buang namanya rakyat. Artinya apa? Kita udah disebut orang Indonesia diaspora. Orang Indonesia di Rusia, di Eropa. Yang harus ditinggal apa? Kepercayaan. 5 unsur ini yang nggak kita punya apa sebetulnya sekarang? Rasanya seperti Anda sebut tadi, kepercayaan. Padahal ini unsur paling penting. Nah sekarang bahaya nggak nih negara? Ya udah umpamakan kayak kapal tenggelam nih, ikan Nemo nih. Ini tiba-tiba unsur paling penting kepercayaan kita nggak punya. Kita beruntung. Ada seorang namanya Jokowi. Betul. Kenapa Anda tidak sebut ada juga orang seperti saya? Enggak, nanti dulu. Kalau Ahok kan anak hoki. Karena Jokowi jadi presiden, aku jadi gubernur. Ini kasusnya beda. Iya. Kalau ada Jokowi orang lain beruntung, kalau ada Jokowi Ahok hoki beruntung. Nah, ini beda. Karena ada jadi presiden, aku nggak jadi gubernur. Itu kasusnya beda. Ketika rakyat kita pasca reformasi begitu antusias, kita masih ingat tahun 99 pemilihan mau menjatuhkan Soeharto, Orde Baru itu. Begitu semangat semua gotong royong keluar uang untuk kemenangan partai ya tertentu ya. Lalu begitu naik nih, mengecewakan. Dan rakyat menghukumnya. Menjatuhkan dia tidak juara. Mengembalikan ke partai yang lama. Betul. Tapi ternyata juga mengecewakan. Menghukumnya lagi. Naik lagi yang partai baru. Lama-lama udah percaya ini gagal. Rakyat tiba-tiba mulai berpikir, ini nggak ada yang bisa dipercaya nih. Nggak ada yang bisa dipercaya. Saya potong Apatis, sebentar. Apatis. Tapi kemudian itulah cerita kenapa mungkin orang mulai percaya bahwa calon independen adalah lebih bisa dipercaya. Belum sampai ke situ sebetulnya. Yang pasti rakyat kita itu mengerti teori Abraham Lincoln, presiden ke-16 Amerika, yang mengatakan kalau mau menguji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan. Jadi rakyat itu mau kamu pastor, pendeta, kiai, biksu, mau profesor, doktor, pengamat, karakternya bisa dilihat ketika dia berkuasa. kalau belum berkuasa dia nggak percaya. Udahlah ngomong aja lah, kamu udah duduk sama. Untuk muncul seorang namanya Jokowi. Tiba-tiba rakyat merasa, kok ada orang kayak kita ya? Iya. Dia ini bagian kita nih. Kita banget. Kita banget nih. Wah ini betul-betul harus didukung, berkuasa. Kalau saya orang nggak lihat kita banget. Orang kalau lihat saya beda. Ini tukang pukulnya nih. Nah, ini beda nih. Saya rasa ini mungkin tukang tidak benar bahwa itu tukang pukul pukul saya nih. nih. Orang lihat saya beda dong. Saya kan, aku kan nggak beda, tapi aku mungkin kan, tidak aku kan dianalogikan tukang aku pukul. kan nggak deso tampangnya. ini nggak bukan saya nih. Tapi ini tukang pukul kita nih. Jadi buat maki-maki pejabat tuh kita titip sama dia maki-makinya nih.
Yang korup maki-maki diwakilin nih. Jadi orang kayak demen nih. Selama ini gue memang mau maki-maki tuh bajingan korup semua. Gak bisa maki, tiba-tiba ada. Suaranya keras. Ini teori bapak saya tuh. Mau lawan pejabat jadi pejabat kan. Itu betul. Jangan cuma jadi orang kaya. Kembali ke teori tadi itu. Artinya kita tiba-tiba setelah nama Jokowi muncul 2 tahun di sini saja jadi presiden. Orang mulai sadar, ternyata ada loh politisi yang jujur, yang mau bekerja keras, yang seperti kita. Orang percaya nih. Tapi orang masih belum percaya birokrat. Iya, birokrat. Ya. Ya, ada Jokowi, Ahok kan ikut nih. Tiba-tiba orang lihat, bener loh ada gubernur yang kerja keras, gak terima suap, gak memihak. Tapi birokrat orang gak percaya. Makanya saya bentuk PTSP. Ya. Saya bilang semua harus pakai baju coklat. Supaya orang tahu yang ngelayanin kalian, yang gak minta duit ini PNS bos. Ya. Kami ini pamong yang gak dimintain duit kita urusin kamu. Nah, saya mulai bangkitkan. Tiba-tiba orang melihat sekarang di kantor lurah, di kantor mana, puskesmas beda Semua pelayanan. berubah. Semua berubah. Kebersihan semua beda. Sudah mulai percaya nih. Makanya saya berpikir, kalau saya mau lebih dipercaya, saya mesti naikkan PNS jadi wagub. Oh itu. Supaya orang nyerang dong. Ya. Makanya waktu pertama Pak Jokowi itu saya mau naikin Bu Yani. Ya betul. Nah, cuma waktu itu kita ada pertimbangan, ya kayaknya mau dibilang ada masalah juga ada masalah kan orang yang angkatan lama. Iya. Angkatan baru kan belum siap, belum bisa dipertontonkan. Nah, saya sudah Pak Jokowi itu menyiapkan Pak Heru sebetulnya. Heru Budi Hartono tiba-tiba menjadi bintang tatkala Basuki Cahayapurnama memilihnya sebagai pasangan duet untuk berlaga di Pilkada tahun mendatang. Heru adalah birokrat tulen. Ia sudah berkecimpung sebagai pamong praja lebih dari 23 tahun. Hampir seluruhnya berada di lingkungan Pemkot Jakarta Utara dan Pemprov DKI Jakarta. Karir pria kelahiran Medan, Sumatera Utara tahun 1965 ini melesat tinggi saat ditunjuk menjadi wali kota Jakarta Utara tahun 2014. Setahun kemudian, Heru Budi Hartono didapuk menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI Jakarta, sebuah jabatan yang diembannya hingga sekarang. Jadi kami temukan Pak Heru itu sederhana. Waktu itu banjir. Kami mau temukan aliran tengah. Belanda mau ngatasi banjir, Ciliwung Lama semua itu kunci itu di Waduk Pluit. Tapi Waduk Pluit didudukin 20 hektar. Betul. Nah, siapa yang ngerti urusan Waduk Pluit ini untuk penertiban? Kami tanya di utara, kirim orang yang ngerti. Yang paling mengerti dan itu adalah Heru. Kirimlah namanya Heru. Dia adalah bagian prasarana. Lalu saya suruh dia jelaskan, jabarkan. Wah, saya lihat anak ini oke nih, pinter ini. Kalau gitu nggak usah sama saya, kita langsung ke Pak Jokowi. Waktu jelasin Pak Jokowi selesai, Pak Herunya pergi, Pak Jokowi bilang sama saya, ini orang baik nih. Ini beda nih. Ini jujur, kita langsung tarik dia jadi kepala biro KDH, naik eselon. Eselon 2 langsung. Ngurusin kami berdua. Ngatur Pak Jokowi belusukan, ngatur keuangan semua. Nah waktu itu kita bilang susah nih ngatur wali kota di sana. Kita juga siapkannya, kita utusnya jadi wali kota. Artinya Heru ini bukan tokoh yang tiba-tiba aja. Enggak. Jadi Kita itu... siapkan, makanya kita lempar dia lagi sekarang ngurusin biro KDH, ngurusin hubungan luar negeri, ngurusin semua gubernur, wakil gubernur, ngurusin Rapim. Dia masuklah dalam jantung. Semua materi Rapim itu dia. Jadi yang tahu surat menyurat rahasia tanda tangan semua itu dia yang handle. Lalu kita taruh dia jadi wali kota di utara untuk bereskan semua penertiban. Saya jadi wali kota di sana, saya taruh dia pegang BPKAD. BPKAD ini dan semua jadi penting hidup, sekali nih. Kita udah teruji di sini, makanya begitu saya juga sopan tawarkan kepada Pak Jarod, mau nggak Anda ikut? Mereka tidak mau, maunya diusung. Berarti kesempatan saya mengeluarkan hasil pembuktian bahwa di DKI ini masih banyak PNS yang jujur. Salah satu adalah Heru. Makanya ini Heru lah saya pasang jadi wakil. Jadi bisa menang nggak? Nah, kalau makanya saya nggak suka kalkulasi. Kalau Anda pakai kalkulasi, saya pilih yang
minimal yang punya masa, Punya partai ormas, besar. atau yang unsur agama, atau unsur suku Betawi, atau seperti itu loh. Saya nggak mau kalkulasi, saya tidak sempat kalkulasi. Ini ibaratnya udah kebakaran, pintu cuma ada di sana, semua lagi lari ke sini, saya masih tabrak udah, nggak ada hitungan. Saya nggak tahu saya keinjak atau mati urusan kedua, tapi saya tahu itu benar. Itu ke sana. Itu Pak Ahok, yang saya kita break lakukan. dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali.